Gelap terangnya Pemalayu lanjutan 2. Damasraya di tahun 2009 adalah wilayah seluas 3.346 km persegi yang cenderung datar, tempat sawit dan karet tumbuh subur, sekaligus tempat bernaungnya banyak kerajaan. Salah satu kerajaannya Siguntua, tempat Putri Marhasnida mengemban amanah sebagai bundu kandung kerajaan yang diwarisinya secara turun-temurun berdasarkan garis matrilineal dengan gelar Yang Agung Tuan Aceh Putri Marhasnida. Katanya, saya berjalan kaki bersama Prinyai kerajaan Siguntua itu menuju istana yang hanya sejangkal jaraknya dari rumahnya. Katanya, kami memasuki sebuah bangunan kayu beratap runcing tanpa penghuni. Setelah Marhasnida membuka gembok, tidak seorang pun yang mengawal kami, katanya. Dan Mas Anida menjelaskan sembari tersenyum betapa zaman sudah jauh berjalan. Terah keturunan Rajo Allah Batu Lah Mamuda. Gelar kebangsawan kadang tak lebih dari memorabilia belaka dan egalitarian telah membuat kemana-mana. Marhasnida turun mengambil sapu, dibersihkannya sampah kotoran ternak yang berserakan di tangga itu. Di kaki sebuah arca tergeletak begitu saja di samping tangga. Dari jendela kayu istana telah sompak dimakan usia, lalapuak dimakan usia, menatap sungai Batang. Kemudian menatap sungai Batanghari yang keruh mengalir tenang. Di bibir nisan-nisan tanpa aksara terucap. Sebagaimana kerajaan-kerajaan patah tumbuh hilang berganti, sepanjang aliran dengan catatan sejarah yang samar, muram, kerap terputus, dibalut ragam penafsiran dan mitos yang berundak-undak. Membayangkan kapal-kapal dalam sebuah ekspedisi besar 7,5 abad dan silam berlabuh di situ, dan membayangkan candi-candi dibangun dan acara-acara dipahat setelah itu, dan emas keluar dari perut bumi hingga hari itu. Di arah kelokan lain Sungai Batanghari yang tak jauh dari jendela istana Raja Siguntua, LC Westerneck, seorang kontrolir di Pordekok menemukan tumpukan batu seperti segitiga dengan arca raksasa setinggi hampir 4 meter berada di Undakan pada tahun 1909. Tepat lebih dari 100 tahun yang silam. Berbahirawa begitu berhala batu tersebut dicatat. Ia berwujud mengerikan. Seorang lelaki perkasa yang tengah melakukan ritual ajaran purba dengan pisau di tangan kanan dan cawan di tangan kiri. Ritual matsa yang serat darah itu. Arca raksasa yang diberi nama Mahakala oleh Dinas Purbakala Belanda, yang pada hakikatnya berjejer relief tengkorak itu kemudian dibawa ke Pordekok sebelum akhirnya dilayarkan ke Batavia. Pada sisi lain Batanghari di Damasraya juga ditemukan arca Armongkapasa, salah satu Bodhisattva dalam kepercayaan Buddha. Mahayana yang melambangkan sifat welas asih
Kini kedua arca kontradiktif itu berdiri utuh di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Itukah arca yang dibawa dalam ekspedisi Purmalayu Tuan Achia Putri Mahasanida Mar Asnida. Ulang kembali Tuan Achia Putri Mar Asnida. Ini kuburan Perpatihan Naswatang. Tuan Achia Putri Mar Asnida menunjuk salah satu nisan batu tak beraksara itu dengan penuh takjub. Perpatiah tokoh dalam mitologi Minangkabau, seorang lelaki yang kerap disebut dalam historiografis tradisional Minangkabau sebagai penyebut paham egalitarian yang sangat dikagumi masyarakat Minangkabau hingga hari ko. Tokoh peletak dasar demokrasi Minangkabau dikubur bersama Raja-Raja Siguntua. Kasadonyo ado hubungan. Aca Bahirawa iko hidup dan berwasiat dalam mimpi saya, kata Mar Hasnida. Saya melihat kerajaan ini dulu kala dari mimpi, jelas sekali seperti dalam film. Sejak berusia 6 tahun saya telah didatangi para leluhur ke dalam mimpi saya. Kerajaan dulunya jaya. Saya ditunjuk lokasi harta karun dan saya tidak berani menunjukkannya pada semua orang. Bahaya. Dalam mimpi juga saya bertemu Adi Torman. Tuan Achia Putri Mahasnida mengisahkan hal yang lebih dari sekedar cerita. Namun rajo-rajo yang bersembunyi dalam mitologi disebutkan Mar Asnida. Awan gelap mulai bergumpal dari arah timur. Kelihatannya suami ibu Tuan Achia Putri Mahasanida buru-buru mengumpul padi yang telah dijemur di Sungai Batanghari. Makin lama airnya makin keruh dan makin deras.